di sana. Ayo. Mereka sudah dekat. Menyebar. Aku punya firasat buruk. Sama, aku juga. Hati-hati Bayu Segara. Maaf Kisanak, ada maksud apa kalian menghadang perjalanan kami? Surat ini menjelaskan penobatan Gusti Kusumawardhani akan segera dilaksanakan. Dan meminta agar Belambangan mengirimkan upeti tanda tetap takluk dan setia terhadap Majapahit. Bila tidak, berarti perang tak terhindari. Jadi, bagaimana pendapatmu Ki Jaro? Isi surat, kuharap bisa memperkuat posisi kita. Bisa mengungkit ketersinggungan Bray Wirabumi. Berarti kesetiaannya diragukan. Padahal, Bray Wirabumi adalah putra Sang Nata Prabu Hayam Wuruk. Meskipun dari Garwo Selir. Surat akan tetap kita teruskan ke Belambangan? Ya, tetapi berikan penekanan. Surat dikirim oleh Wikramawardhana. Wanengpati,
segera berangkat ke Belambangan. Serahkan surat pada Bre Wirabumi. Dia akan segera sembuh. Siapa Kisanak sebenarnya? Anggap saja gelandangan. Tak jelas asal-usulnya. Dan tidak tahu kemana arah tujuannya. Yang kuherankan kamu tidak apa-apa. Sedangkan temanmu terluka parah oleh pukulan yang sama. Terus terang aku sendiri bingung. Waktu diserang, aku bahkan tidak melawan. Hanya menghanyut pada pukulannya. Sekilas aku teringat pada kata-kata Gusti Putri Kusumawardhani. Rumput kecil meliuk, pohon besar tumbang karena angin. Pesan Gusti Putri. Bagaimana dengan Kakang? Terus terang saja ada pesan dari Gusti Putri yang harus kusampaikan pada Bre Wirabumi. Tetapi tidak mungkin meninggalkan Kakang Kidang Bawu dalam keadaan seperti ini. Berangkatlah, biar ku urus Kidang Bawu. Aku hafal benar setiap sudut Belambangan. Kakang, boleh aku temani Kakang Bayu Segara? Tentu saja. Ada sedikit masalah yang harus kuselesaikan di Belambangan. Entah bagaimana, aku harus mengucapkan terima kasihku. Kami hutang nyawa pada Kisanak. Tidak ada salahnya saling tolong-menolong. Kalau begitu kita tak perlu menunggu waktu. Aku harus segera berangkat. Ayo Anyelir. Aku akan segera kembali, Kakang. Tidak salah dugaanku. Sudah lama aku menaruh curiga pada Padepokan Dadaka Ireng. Terlalu cepat mengambil keputusan, Kanda. Kita belum tahu kemana arah pembicaraan mereka. Kita tidak boleh terlalu gegabah. Belum ada bukti-bukti yang jelas dengan keterlibatan Dadaka Irem dalam kemelut keraton. Maafkan hamba Gusti Putri. Kita kesampingkan dulu keraguan Gusti Putri. Tapi bagaimana dengan ramuan senjata beracun itu? Gusti pasti tahu siapa orang yang hamba maksudkan. Rasanya aku sependapat dengan pikiranmu, Kipati. Selama ini kita tidak punya persoalan dengan orang-orang di luaran sana. Aku khawatir semua ini hanya fitnah, Kipati. Dan hamba percaya kedatangan Ki Jaro Banter ke Padepokan itu pasti bukan kunjungan biasa. Kita tidak boleh membiarkan hal ini berlarut. Kita harus bersikap tegas dan cepat mengambil tindakan. Bagaimana maksud Kanda Prabu? Penobatan Dinda Kusumawardhani sebagai penguasa Majapahit. Supaya lebih jelas persoalannya, siapa yang berdiri di belakang kemelut ini.
Maaf Gusti Putri. Kami mohon pamit. Saya mohon pamit, Paman. Hati-hati di jalan. Rengganis. Iya, Kakang. Tidak ada yang perlu dilamunkan. Oh ya, sudah terlalu larut. Sebaiknya tidur saja ya, Kakang. Rengganis. Kenapa sejak kedatangan Wanengpati kamu selalu menghindar dariku? Hanya perasaan Kakang saja. Kamu mencintainya? Mestinya Kakang tahu, pertanyaan itu tidak pantas. Ada apa, Rengganis? Paman Chosen membolehkan aku ikut. Boleh kan, Kakang? Kalau boleh tahu, siapakah sebenarnya Kisanak? Tidak terlalu penting, Kipati. Menurut Bayu Segara, jurus-jurus Kisanak punya akar yang sama dengan jurus-jurus yang diajarkan di kesatriaan. Tentu ada alasan-alasan tersendiri, sehingga Kisanak menguasai kitab angin. Mungkin karena itu, maka orang-orang memberiku gelar Raden. Tetapi Kipati lupa, ilmu kitab angin sudah dikenal luas sejak pemerintahan Kanjeng Gusti Tribuana Tunggadewi. Meskipun sampai sekarang, ilmu kitab angin belum sepenuhnya terungkap. Kisanak mengingatkanku pada seseorang. Firasatku mengatakan begitu. Siapa? Tapi itu tidak mungkin.
Lantas kalau tak keberatan, untuk urusan apa Kisanak datang ke Majapahit? Salah satu sifat dasar angin adalah bergerak dengan tujuan yang sering berubah-ubah. Aku sedang mengikuti arahku. Sebenarnya suatu kehormatan kalau Kisanak sudi beristirahat di istana untuk sementara waktu. Terima kasih. Tetapi maaf, udara di luar lebih menyegarkan. Saya mohon pamit. Kenapa berhenti? Ada sesuatu yang aneh. Ada apa, Rengganis? Biar aku menunggu di sini saja. Ayolah, masuk dulu. Nggak usah. Aku menunggu di sini saja. Aku ingin melihat-lihat pemandangan di sekitar keraton. Aku tidak akan lama. Di mana utusan itu sekarang? Tanpa alasan yang pasti, utusan itu hanya mengantarnya sampai di perbatasan. Aneh. Sang Nata sendiri tak pernah mengirim surat seperti ini. Aku ingin menemui Gusti Wirabumi, menyampaikan pesan Gusti Putri Kusumawardhani. Biarkan dia masuk. Dari lubuk hati Gusti Kusumawardhani yang terdalam, sebenarnya bukan kemauan Gusti Putri mengirim surat agar Belambangan menyatakan tunduk dan takluk terhadap Majapahit. Tetapi juga bukan kehendak Gusti Kusumawardhani membuat perselisihan dengan Gusti Wikramawardhana. Sampaikan pada Mbok Ayu Kusumawardhani. Aku bisa memahami perasaannya. Sendiko Gusti. Jika tak ada lagi yang ingin disampaikan, kamu boleh kembali ke Majapahit. Terima kasih Gusti. Benarkah apa yang pernah Kakang katakan? Yang mana? Si Rengganis kecil yang suka ingusan, sekarang telah tumbuh jadi gadis cantik yang menawan. Kamu tahu sendiri, aku tidak pernah bohong, Rengganis. Kakang Reksopati juga pernah mengatakannya begitu, tetapi terlalu sulit untuk meyakininya. Aku merasa masih seperti si Rengganis kecil yang suka ingusan. Tidak, Rengganis.
Aku katakan yang sungguhnya. Kakang bersungguh-sungguh? Iya. Dasar laki-laki mata keranjang. Kakang juga katakan hal yang sama padaku. Bukan maksudku untuk diistimewakan. Tetapi Kakang sudah keterlaluan jika menyamakan aku dengan pelacur yang tak tahu diri itu. Keparat! Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.